Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bakal ngebahas tentang sistem reproduksi. Ini bakal dibagi dalam beberapa part video. Tapi yang pertama ini dulu. Oke, kita bikin mind mapnya. Akan kita bahas. Pertama, organ. Jadi organ ini bagaimana strukturnya, terus bagaimana fungsinya, terus bagaimana mekanisme kerja setiap fungsi dan struktur, dan apa saja hormon yang berkaitan. Ini yang pertama, cabang pertama. Yang selanjutnya kita juga bakal bahas sel yang dihasilkan, nama proses pembuatan selnya gametogenesis. Jadi proses pembelahan sel sperma, proses pembelahan sel ovum, kita sebut dengan oogenesis. Sama pembuatan sperma, spermatogenesis. Oke, jadi kedua gamet ini dibahas. Selanjutnya bakal ngebahas tentang teknologi dan juga penyakit, disease-nya, sistem reproduksi, dan juga ada KB. KB itu apa? Oke, yang pertama, karena organ reproduksi maka ada laki-laki dan juga ada organ perempuan. Oke, kita bahas dulu yang lebih simpel. Yang laki-laki lebih simpel. Sistem reproduksi pada pria. Lambangnya beginian. Oke. Jadi kalau ada ruangan lambangnya begitu, berarti laki-laki. Oke, kita bikin begini. Silakan siapkan kertas dan pulpen. Kita mulai menggambar. Oke. Pertama, sistem reproduksi pada pria kita bagi dulu tampak luar dan tampak dari dalam. Berarti kalau di luar nggak usah dibedah, langsung terbagi menjadi dua. Ada si penis dan juga skrotum. Biar gampang, lihat aja kucing. Kalau dia jalannya dari belakang, yang bentuknya kayak selang itu penis, yang bentuknya seperti gendolan itu namanya skrotum. Jadi skrotum itu nanti ada sekatnya, ada septumnya, jadi terbagi dua di dalam skrotumnya. Nanti skrotum ini kantungan yang di dalamnya ada bagian ini, kita sebut juga dengan testis. Jadi testis ini ada berapa? Ya, ada dua. Mengisi setiap ruangan di dalam skrotum. Jadi skrotum tadi bentuknya kayak kantongan, terus dibelah dua, ada septumnya, ada sekatnya. Nah, keduanya diisi oleh testis bersebelahan. Oke, yang bisa gambar di buku yang beginian, nanti nih share di Google Classroom gini. Oke, nah yang bagian dalam ini kita buka. Jadi ini bagian dalamnya si siapa? Si skrotum. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ini nggak kesekat ya. Begitu gambarnya. Oke. Sengaja dibikin besar begini biar
bisa enak nulisnya. Oke, maka ini bagian luarnya, ini bagian penisnya. Oke, kita mulai. Jadi kalau dibelah, skrotumnya ada di dalamnya, ada testis. Jadi inilah mulanya. Ingat, reproduksi itu adalah suatu sistem yang mempertemukan dua sel, sperma dan ovum, nanti bakal menjadi sel lagi yang kita namakan sel anakan, zigot. Ini cikal bakalnya kita, nanti tumbuh besar, membelah sedemikian rupa berjuta-juta kali, berdiferensiasi sampai nanti ngebentuk makhluk hidup seperti kedua orang tuanya. Oke, dan seterusnya. Anak nanti bakal jadi kedua orang tuanya, nanti kedua orang tua bakal menjadi menghasilkan sel baru lagi, zigot. Jadi sistem reproduksi adalah sistem yang memperbanyak jumlah spesies. Oke, jadi karena tujuannya adalah pada organ reproduksi pria, tujuannya pasti untuk menghasilkan sperma, maka mulanya pasti dari sini. Testis. Apa fungsinya? Untuk membuat, pastinya membuat sperma. Jadi di sini ada bentuk lagi, bentuknya seperti lipatan-lipatan yang bermuara. Oke. Banyak. Oke. Nah, lalu ada juga fungsi yang kedua untuk pembuatan hormon. Hormon apa? Ya, hormon reproduksi pada pria. Gampangnya, nama hormonnya gampang diingat. Tes berarti testosteron. Oke. Hormon ini buat apa? Ya buat ini. Dan juga itu fungsi primernya. Fungsi sekundernya, fungsi ciri kelamin primernya. Nih, primer organ sebenarnya. Jadi hormon pasti terlibat dalam pembuatan ini dan mempengaruhi semua mekanisme kerjanya. Dan juga ciri kelamin sekundernya. Nah, yang sekunder bagaimana? Gampang, tanpa harus melihat, nggak usah tanya dia laki-laki atau perempuan, pasti sudah tahu dari tampak depannya bahwa dia laki-laki atau perempuan. Apa bedanya dari tampak luar laki-laki dan perempuan? Misal laki-laki itu berjakun, suaranya membesar, mukanya teksturnya beda, kulitnya teksturnya beda dari perempuan. Nah, itulah ciri kelamin sekunder. Nah, itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jadi laki-laki, bentuknya laki-laki itu karena hormon testosteronnya. Baik mempengaruhi kelamin vitalnya, juga mempengaruhi tampak luarnya. Oke, kita mulai lagi dari sini, dibuat di dalam sini, di mananya? Oke, kita khususkan lagi. Jadi ini ada yang namanya tubulus seminiferus. Oke. Jadi inilah nih tempat sel sperma mengalami pembelahan, atau kita sebut dengan tadi pembelahan sel spermatogenesis. Nah, dapat nih, misal terbentuk nih, banyak nih spermanya nih. Oke ya. Nah, setiap sperma ini pasti butuh makan dong ya. Maka ada sel lagi, sel lainnya, namanya sel Sertoli di sekitar sini. Sel Sertoli ini gunanya untuk memberi nutrisi ke spermanya. Ada lagi sel Leydig. Nah, ini nih yang menghasilkan
menghasilkan hormon sebenarnya di testis. Jadi pada testis tadi tuh fungsinya ada untuk membuat hormon testosteron. Nah, di mananya pastinya di sel Leydignya. Oke. Dah nih, kebentuk nih spermanya. Berapa? Jadi sekali bentuk itu bisa 50 sampai 120 juta per mili. Kenapa mili? Berarti kita lihat nih. Setelah keluar nanti bentuknya itu cairan. Nama cairannya semen. Oke. Nah, cairan semen ini kelihatannya kita itu bentuknya cairan, nggak banyak, 1-3 mili, tapi di dalamnya kalau kita lihat pakai mikroskop bisa 50 sampai 120 juta per milinya. Banyak ya. Nah, ini nanti setelah diproduksi di bagian sini itu bakal disimpan lagi, dikumpulin ke sini. Apa? Ini adalah epididymis. Oke, ada kata didihnya nih. Berarti fungsinya untuk mematangkan spermanya. Maksudnya matang di sini apa? Jadi si sperma kita bikin dia menjadi lebih dewasa, kita bikin dia menjadi bisa motil. Jadi waktu dibentuk sperma itu ada bungkusnya, tapi nanti kalau dia mau bergerak kita lepas bungkusnya di epididymisnya. Motil itu apa? Bergerak gitu. Ini bayangin, ini kayak pasukan sebanyak 120 orang pergi ke epididymis, itu dikasih kayak semacam pelatihan gitu. Dia dilatih bergerak, dia dimatangkan selnya dari yang awalnya belum tahu kondisi lapangan, misalnya mau perang itu kemana, ke kondisi asam atau basa. Nah, di sini dikasih tahu kondisi rahim kondisi asam. Nah, jadi si sperma ini basa. Oke, kalau sudah disimpan sementara di sini untuk dimatangkan, nanti bakal ditransfer, disalurkan, dipindah. Salurannya lumayan panjang, namanya vas deferens. Oke, nih sampai naik ke atas kantung kemih. Kantung kemihnya. Oke, jadi vas deferens ini fungsinya untuk pastinya menyalurkan si sperma. Habis itu naik nih, di sini si spermanya jadi ada 50 jutaan. Oke, bakal keluar bersamaan tadi dengan cairan. Oke ya. Nah, cairannya ini keluar dari 3 tempat. 1, 2, 3. Oke ya. Jadi si semen ini yang keluar bersama dengan sperma itu keluar dari 3 tempat. Yang pertama namanya vesika seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretra. Oke, jadi ini dia 3 kantongan semen, cairan semen berasal dari 3 tempat. Vesika seminalis itu isinya mengandung fruktosa, gula. Ini kayak kalian nih kalau lari harus banyak makan, ya sama nih. Ini mau berenang dikasih fruktosa, dikasih makanan dulu. Terus di prostat itu dibasakkan, pH-nya bisa sampai 6 sampai 8 pH-nya, jadi basa, cairannya basa. Habis itu ada cairan lagi namanya bulbouretra. Oke, ada uretranya, kita lihat sini. Ini
ini uretra nih. Kalian ingat waktu sistem ekskresi ada pelajaran tentang ginjal? Oke, ini ginjal, ureter, kantung kemih, uretra nih uretra. Kenapa di laki-laki ini uretra penting? Karena bagian jadi dari si bagian dalamnya penis. Oke ya. Ini kantung kemih jalan ke sini. Nih kalau mau pipis nih, ting toeng. Nih di saluran yang sama juga sperma juga ikut lewat di situ, di uretra juga. Jadi tapi nggak pernah bercampur ya, jadi kalau sperma urin satu-satu keluarnya. Nah, untuk memastikan kebersihan di sepanjang sini dari sisa-sisa cairan kemih, maka ada bulba uretra yang menyertai cairan di semen, yang menyertai sperma. Nih, jadi bersihkan dulu. Jadi ini untuk namanya pelumas. Oke. Seperti pelumas, seperti pembersih juga sekali. Oke. Lalu sudah keluar lewat sini, kita cek nih di bagian sini. Ada nggak beberapa ya, banyak banget di sini. Ini di sepanjang sini kayak gini. Di sini ini isinya pembuluh darah semua. Oke. Ada yang namanya itu corpus cavernosum sama corpus di sini corpus spongiosum. Oke. Nah, ini itu isinya pembuluh darah semua. Dibayangin ini banyak banget darahnya. Tapi di bagian sini nih kosong, belum terisi dulu. Nah, pada saat darah itu nanti karena dorongan seksual misal, karena ini kan reproduksi, maka bakal terisi nih penuh sama pembuluh darahnya bakal terisi sama darah, jadi penuh nih. Maka itu disebut dengan ereksi. Udah, sekarang kita bahas soal KB dulu. Oke, KB pada pria. 1. Oke, kita zaman dulu ya, kita potong sebelah sini. Sadis banget. Potong bagian penisnya. Namanya kita bahas yang ini dulu. Potong bagian vas deferens dulu ya. Pemotongan vas deferens. Kalau ini yang kita potong, maka ini disebut dengan vasektomi. Diikat di sininya. Ini bayangin di sini putus. Oke. Kalau putus berarti sperma nggak bisa keluar, nggak bisa tersalurkan, diikat nih, ditutup, nggak bisa keluar. Jadi tapi jangan bayangin spermanya bakal mati di sini terus membusuk, nggak gitu ya. Jadi ini bakal terserap kembali semua spermanya menjadi protein. Oke. Yang kedua, kalian bisa baca buku, ada yang namanya itu kondom, tapi Miss mau bahas yang ini aja dulu. Pemotongan yang bagian depan tadi ya. Kita bagian bagian ini. Bagian sini. Ya, bagian skrotumnya dari bawah sampai lepas. Yang ini kita sebut dengan kebiri. Jangan yang ini yang dipotong ya, nanti nggak bisa pipis. Kebiri. Jadi pemotongan bagian skrotum. Ini biasanya pada kucing jantan. Kita potong bagian ininya. Udah. Sekarang ke gametogenesis. Oke. Jadi genesis ini pembentukan, gamet itu sel kelamin. Jadi ceritanya
Gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin. Kita bagi dua. Ada mau bikin ovum, maka namanya oogenesis. Mau bikin sperma, maka namanya spermatogenesis. Oke, kita lihat mulai dari sel induknya dulu. Jadi ceritanya di sini itu banyak, ada berjuta-juta sel induk sperma. Oke, namanya belakangnya kita kasih Oke. Habis itu nanti dia bakal membelah diri menjadi dua. Tapi kita fokus ke satunya aja. Yang satunya sama. Oke. Kita kasih nama belakang sit 1. Nah, yang ini fokus ke ini, yang ini anggap aja ukurannya sama ya. Yang ini tuh sama juga, jadiannya sama yang mau melahirkan. Tapi karena biar nggak repot dua gambarnya, satu aja. Oke. Satu ini bakal membelah menjadi dua lagi. Ini masing-masing kita kasih nama sit 2. Lalu setiap ini bakal membelah menjadi dua lagi. Oke, namanya tit. Kenapa nama depannya disembunyikan? Nama depannya itu pasti ada spermanya gitu. Oke, kita sambungkan ya. Sel induk sperma namanya spermatogonium. Nih, spermatosit 1. Nih, spermatosit 2. Nih, spermatit. Jadi satu sel induk bakal menghasilkan 4 sel anakan. Nanti sebenarnya 8 ya. Yang satu kan sebelah sini. Oke. Nanti ini bakal jadi sperma. Oke, karena udah ada ekornya, kita kasih nama belakang zoa. Ayo tebak, apa nama depannya? Spermatozoa. Gitu. Udah. Sekarang kita bahas di dalamnya pasti ada jumlah gen yang dihasilkan. Ini kayak gini ya. Kita bermula dari satu sperma bertemu dan memastikan dirinya bertemu dengan satu ovum. Satu ovum pun begitu, memastikan dirinya bertemu dengan satu sperma. Melebur mereka menjadi satu sel lagi, namanya zigot. Oke ya. Dan seterusnya. Zigot nanti bakal muter lagi ke sini dan seterusnya. Ini namanya membuat produksi. Reproduksi mengulang. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu, karena setiap anak itu bakal mewarisi setengah set kromosom dari ayahnya, setengah set kromosom dari ibunya, gitu. Dan kalau ditambah n tambah n jadinya 2n, jadi satu set kromosom. Oke, jadi satu set pensil isinya 2. Gampangnya gitu. Jadi setengah set ditambah jadi satu set. N jadi 2n. Oke. Nah, kromosom ini apa yang bikin dirimu mirip kayak mama papamu? Yang bikin penampakan kita jadi berbeda-beda. Itulah gen. Loh kok gen, Miss? Tadi Miss bilang kromosom. Oke, gen ini apa? Gen kalau dikumpulin namanya kromosom. Like that. Oke ya. Berapa gen kalau manusia? Berapa kromosom kalau manusia? 46. Nih. 2n-nya. Jadi n-nya berapa dong? Ya setengahnya, 23. 46. Gitu. Nah, di setiap satu kromosom ini ada banyak
gennya berjuta, mungkin banyaknya. Oke, seperti itu. Jadi kita mau bikin ini 2N. Gimana caranya N sel induk ini kita belah biar menghasilkan N yang N-nya cuma 1 di setiap sperma. Nah, inilah proses ini, proses bikin 2N menjadi N, inilah namanya spermatogenesis. Proses bikin sperma ini namanya spermatogenesis. Di sini nggak ada pembelahan, ada ya, ada. Tapi kenapa sama? Karena ini pembelahannya mitosis, di mana anakan dan induk menghasilkan bentuk dan isi kromosom yang sama. Itu pembelahan mitosis. Pembelahan ada berapa? Ada 2. Namanya meiosis. Yang mana? Gini, dari sini sampai sini namanya meiosis. Kenapa beda? Kapan kita pakai mitosis, kapan kita pakai meiosis? Mitosis misal pembelahan untuk menghasilkan sel tubuh. Misal kuku nih, potong kuku setiap saat nih, setiap minggu nih, nanti bakal jadi sama kukunya, nggak mungkin beda, sama. Kulit juga, kulit kalau mengelupas nanti ganti jadi kulit lagi, karena sama-sama sel tubuh. Terus apalagi rambut, kalau dipotong ya tetap jadi rambut, nggak mungkin jadi kuku. Oke, bentuk dan zat isi gen kromosomnya sama, dan 1 hanya menghasilkan 2. Tapi kalau meiosis ini pembelahan untuk dapatnya sel gamet, sel kelamin. Nih, ini membelahnya cukup 1 kali, ini membelahnya 2 kali. Ini anaknya dapatnya 2 sel anak, ini dapatnya 4 sel anak. Oke, nih 2N kita pisah jadi N, nih ya, pisah 2N dan N. Nah, jadi tujuannya meiosis adalah mereduksi, mengurangi jumlah kromosom. Tadi disebut juga dengan pembelahan reduksi kromosom. Tapi kalau ini penggandaan sel. Jadi kita menggandakan sel. Oke, jelas bedanya ya. Terus kalau oogenesis gimana? Gampang, sama persis. Kita pakai sit, tit, oogonium, oosit, 1, 2, ootit. Terus gambarnya gimana? Ya sama juga. 1, sel induk mengalami pembelahan mitosis menjadi sel yang sama, isinya sama, selnya 2, bentuknya sama. Lalu ini membelah jadi 2. Oke, membelah jadi 2. Lalu ini dilakukan dengan cara pembelahan apa? Meiosis. 2N dibagi 2 jadi N dan N. N dibagi 2 tetap N dan N. Loh, kok tetap N? Oke. Maka meiosis pun ada bagian yang mirip seperti mitosis. Meiosis apa? Meiosis tahap 2. Karena menghasilkan jumlah kromosom dan bentuk yang sama. Oke ya. Terus 3 ovum ini, 3 bakal ovum ini atau kita sebut dengan ootit bakal menjadi terdegradasi. Gampangnya bantet.
nggak berkembang, nggak bisa berfungsi. Tapi kalau yang ini dia membesar dan bisa berfungsi, maka kita sebut dia dengan ovum. Nah, ini yang bisa berfungsi atau fungsional. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.